Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Hari ini hari Rabu. Ibu lihat Farah itu berpakaian beda dengan kamu. Ya, hari ini Farah berpakaian batik sendiri. Ya, sekarang Farah mari ikut ibu ke kantor sebentar. Farah, apakah kamu tahu hari ini ibu memanggil kamu? Tahu Ibu. Barang saya memakai baju batik. Ya, nah karena kamu hari ini memakai baju batik, jadi ibu memanggil kamu ke ruang guru. Nah, Farah, setiap orang pasti bisa melakukan kesalahan yang sama dengan Farah lakukan hari ini. Hari ini harusnya memakai pakaian seragam putih-putih rompi, tetapi kamu menggunakan pakaian seragam batik. Ya. Nah, tentunya kamu punya alasan kenapa kamu menggunakan pakaian seragam batik. Karena baju putih-putih rompi belum disetrika. Iya, karena putih rompi belum setrika, kamu menggunakan pakaian batik. Saya Ibu. Nah, kalau di rumah itu siapa yang menyetrika baju kamu? Ibu saya. Ya, kalau ibu kamu yang menyetrika baju, berarti kamu tidak pernah menyetrika baju selama ini. Ya, oke. Kalau perilaku kamu tidak menggunakan pakaian seragam hari ini, apakah bertentangan tidak dengan keyakinan di kelas? Bertentangan. Ya, karena apa? Karena tidak sesuai dengan keyakinan di kelas. Ya, karena tidak sesuai dengan keyakinan di kelas. Yang kita yakini di kelas itu apa? Siswa harus mempunyai kedisiplinan. Oh, setiap siswa harus mempunyai kedisiplinan. Ya. Oke, baik. Kira-kira keyakinan yang mana yang perlu Farah tingkatkan? Kedisiplinan. Kedisiplinan. Baik, Farah. Kalau Farah meyakini bahwa kedisiplinan itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Penting Ibu. Penting. Kenapa? Karena orang akan menilai kita dari karakter kita. Ya, benar sekali. Ibu juga sependapat dengan Farah. Orang akan menilai karakter kita dari perilaku kita sehari-hari, termasuk kita menggunakan pakaian seragam yang tidak sesuai. Nah, kedisiplinan itu penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Farah. Karena apa? Kita akan menjadi orang yang sukses. Kalau kita disiplin, kita menjadi orang sukses dan kita akan menjadi orang yang bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya Farah ya? Ya Ibu. Ya. Apakah Farah mau memperbaiki kesalahan Farah hari ini? Ya, perbaiki Ibu. Ya, dengan cara apa Farah memperbaikinya? Menyetrika baju. Oh, di rumah berarti Farah menyetrika Ya, baju. sendiri. Oh, menyetrika baju sendiri. Sudah tidak mengharapkan mama. Oh, Farah menyetrika baju sendiri sehingga tidak mengharapkan mama lagi. Iya Ibu. Ya, berarti minggu depan dapat menggunakan pakaian seragam Baju yang sesuai. Oke, Ibu sependapat dengan Farah juga. Kalau kita sudah menyetrika baju sendiri, berarti sudah akan tumbuh kita punya mandiri dalam hidup sehari-hari. Kalau sudah mandiri menyetrika baju, tentunya Farah tidak lagi mengharapkan Ibu Farah untuk menyetrika baju. Kalau Ibu Farah belum melakukan setrika baju, Farah akan melakukan sendiri. Dan nanti kan dapat menggunakan pakaian seragam yang sesuai, tidak lagi diharapkan harus menyetrika baju yang ini. Ya Farah ya? Saya Ibu. Oke. Kapan kira-kira Farah mau memperbaiki kesalahan Farah? Sebentar pulang sekolah. Nah, sebentar pulang sekolah. Apa yang Farah lakukan sebentar pulang sekolah? Menyetrika baju. Oh, menyetrika baju. Memangnya Farah sudah tahu cara menyetrika baju? Tahu Ibu. Oh, tahu, tapi tidak dilakukan. Iya. Nah, berarti sebentar untuk ini memperbaiki kesalahan, Farah mulai dengan menyetrika baju. Ya. Iya Ibu. Iya. Bagus sekali Farah. Ibu juga setuju seperti itu. Kalau kita menyetrika baju sendiri, tidak mengharapkan mama, pasti baju yang belum disetrika akan kita bisa menggunakan pakaian seragam yang ini sesuai hari itu. Ya. Oke, sekarang kalau kamu sudah bisa menyetrika baju, akan sudah ada rasa mandiri dalam diri kamu. Oke. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas dan mulai besok
Farah sudah memperbaiki diri. Bukan besok, sebentar. Farah sudah mulai memperbaiki diri dengan belajar menyetrika di rumah. Ya, sekarang Farah boleh kembali ke kelas. Wabarakatuh, saya Faradisa dari kelas 8B. Di sini saya melakukan pelanggaran baju seragam. Saya memakai baju batik, padahal hari ini memakai baju putih-putih rompi. Setelah saya melakukan segitiga restitusi, yang paling menarik menurut saya yaitu saya belajar mandiri dan menyetrika baju saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Divan sama Joshua ibu panggil ke sini karena tadi waktu kita belajar IPA kalian berdua berkelahi. Iya kan? Saya. Nah, apakah perbuatan berkelahi itu sesuai tidak? Tidak sesuai, Bu. Tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena itu dalam jam pelajaran. Oh, karena jam pelajaran. Jadi berarti kalau di jam belajar itu kita tidak boleh berkelahi. Ya. Iya. Memang ketika kita itu berkelahi di dalam kelas itu sangat dilarang ketika proses pembelajaran. Dan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan seperti yang Divan dengan Joshua lakukan tadi. Saya, Bu. Ya, orang pernah melakukan kesalahan berkelahi di saat jam pelajaran. Tetapi ibu akan mencari solusi kenapa kamu bisa melakukan itu. Ya, kira-kira menurut Divan sama Joshua, alasan apa kira-kira tadi bisa berkelahi? Karena tadi saya lihat Joshua gunting kertas itu, habis itu dia buang di lantai. Habis itu saya tegur dia gak dengar, jadi saya kayak boyong situ. Habis itu saya pukul. Oh, jadi ini alasan Divan memukuli Joshua itu karena Divan marah. Ya. Oh, Divan marah kepada Joshua karena Joshua menggunting kertas. Kamu bilang Joshua tidak mendengarkan kamu. Ya. Kalau Joshua kenapa sampai bisa berkelahi tadi? Masa kok saya diam saja. Oh, seperti itu. Berarti Joshua di sini membela diri ya, Joshua? Ya, Bu. Iya, Joshua membela diri akibat Divan sudah memukuli Joshua. Ya. Ya. Oke, kira-kira kalau kalian berdua berkelahi seperti tadi, ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena di kelas kita saling menghargai satu sama lain. Oh, itu benar ya. Di kelas itu kita harus saling menghargai satu sama lain. Ya, Bu. Iya, memang benar. Ibu sependapat dengan kalian berdua. Kalau di kelas itu kita harus saling menghargai orang lain, apalagi terhadap teman-teman kita. Saling menghargai dan menghormati orang lain. Ya. Kira-kira kalau begitu keyakinan kelas mana yang sesuai dengan keyakinan kamu berdua? Keyakinan kelas mana? Kira-kira yang kamu yakini keyakinan kelas seperti apa? Saling tanggung jawab. Ya, tanggung jawab Dan saling menghormati. Saling menghormati. Ya, saling menghormati dan tanggung jawab. Ya, kalau begitu kira-kira ini sikap mana yang mau kita tingkatkan supaya kita tidak jadi orang yang bisa berkelahi seperti tadi. Kira-kira keyakinan mana yang perlu Joshua sama Divan tingkatkan? Saling meminta maaf. Oh, itu yang perlu ditingkatkan? Meminta maaf saja? Keyakinan kelas meminta maaf saja? Atau ada lain lagi yang perlu ditingkatkan? Iya. Iya, itu yang perlu ditingkatkan dalam diri Joshua sama ini Divan, yaitu harus kita tingkatkan ini saling menghargai terhadap orang lain, saling menghormati terhadap orang lain. Itu yang perlu. Iya. Nah, kira-kira Divan sama Joshua mau menyelesaikan masalah ini tidak? Mau, Bu. Mau. Dengan cara apa menyelesaikan masalah ini? Dengan meminta maaf. Dengan meminta maaf. Apakah dengan meminta maaf saja bisa menyelesaikan masalah ini? Ada cara lain ketika kita menyelesaikan masalah ini selain meminta maaf?
Ada. Ada apa? Saling menghargai. Saling menghargai, tidak mengulangi. Saling Ya, kan seperti itu. Nah, jadi Joshua, ada tidak cara untuk menyelesaikan masalah ini? dengan menghormati orang lain. Dengan menghormati orang lain. Apakah kamu tidak membuka pintu maaf buat Divan? Iya, membuka. Kamu tetap akan menerima maaf dari Divan ya, walaupun tadi sudah memukuli kamu. Iya. Tetap kamu membuka pintu maaf. Kita sebagai manusia itu kita tidak boleh saling menyalahkan orang, apalagi terhadap teman. Walaupun teman sudah berbuat salah, tetapi kita harus membuka pintu maaf buat mereka. Dengan jalan membuka pintu maaf akan mendapat kebaikan buat kita. Seperti itu ya. Ya. Joshua, betul. Apakah Joshua mau hari ini juga kita menyelesaikan masalah itu dengan meminta maaf dan tidak mengulangi? Iya. Bisa ya, Divan? Bisa. Iya, oke. Kalau begitu sekarang Ibu lihat dulu bagaimana cara kamu ini menyelesaikan masalah itu. Ya. Oke. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas dan ikut belajar kembali dengan teman-teman di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divan Dan saya Joshua. Kami dari kelas 8A. Kami telah melakukan pelanggaran di jam pelajaran IPA dan kami dipanggil ibu guru yaitu Ibu Wani untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah kami melakukan praktek segitiga restitusi, kami merasa senang dan kami mendapatkan pelajaran, yaitu bisa bertanggung jawab dan bisa menghormati orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.